Rekaman ini gue beri judul Agama Itu Tidak Ada. Kenapa tidak ada? Kenapa ini penting? Sebagai pembukanya seperti ini. Sudah terlalu banyak agama menjadi alat propaganda sehingga terjadinya banyak permusuhan, banyak pula perpecahan. Mengapa ini penting? Gue rekam, gue sampaikan terkhusus bagi putri-putri saya, mantu, hingga cucu saya. Kalau rekan-rekan yang secara tidak sengaja mendengarkan rekaman ini, mari kita belajar bersama. Siapkan dalilnya, karena saya juga butuh untuk belajar ya. Bisa di kolom komen dalilnya semua yang Anda merasa memang apa yang saya sampaikan ini salah ya. Sebaliknya, jika ternyata Anda yang kurang memahami apa yang telah Anda pelajari, Anda pun harus netral. Lihatlah ini sebagai suatu kebenaran. Setidaknya ini bukan pembenaran. Tahu pembenaran ya? Pembenaran itu memaksakan suatu kebenaran itu sendiri. Bisa untuk menutup-nutupi sesuatu, bisa untuk menang-menangan atau segala macam ya. Oke, berpulang ke situ. Saya melakukan disclaimer, apa yang saya sampaikan ini adalah yang telah saya pelajari, yang saya jalani hingga saat ini. Jadi prosesnya itu panjang. Dan rekaman ini adalah legacy buat putri-putri saya hingga ke cucu saya, mungkin juga bagi Anda dan seterusnya. Baik, kenapa agama itu tidak ada dan mengapa ini bagi saya penting untuk dibahas. Sudah semenjak lama ya, kita lihat dari mulai perang salib. Apakah sebenarnya perang salib itu perang antar agama atau karena politik, penguasaan wilayah, sampai ada urusan dagang di belakangnya, atau apa sebenarnya? Bergeser ke hingga yang masa depan nanti yang akan disebut dengan Armageddon. Nah, silakan tuh Anda pelajari Armageddon itu apa, terus kemudian sebab musabab perang salib itu apa, sampai berkali-kali terjadinya, panjang sekali, korbannya banyak banget itu ya. Di sisi lain, kenapa agama itu menjadi alat propaganda pemecah belah yang bahasnya itu seolah-olah seksi untuk diungkap, artinya begitu menarik. Oke, bahkan bahasa saya adalah sudah menjadi komoditas. Nah, inilah yang perlu, menurut saya, perlu di-clearkan sehingga baik saya maupun Anda bisa lebih netral melihatnya secara objektif. Padahal kalau kita udah berbicara mengenai agama, itu menyangkut sisi keimanan yang benar-benar subjektif. Jadi perlunya keheningan kadang-kadang untuk mencerna apa yang saya sampaikan ini. Ya, itu disclaimer saya tadi bahwa saya menggunakan bahasa saya sendiri dan berdasarkan apa yang saya alami, yang saya pelajari. Kembali kepada topiknya, agama itu tidak ada. Jawaban itu akan terjelaskan nanti. Simak terus rekaman ini. Jangan sampai Anda gagal paham. Bahasa saya gagal memahami. Karena Anda hanya sebatas tahu, mengerti, memaknai, memahami, sudah beda peringkatnya. Nah, kita lihat Armageddon itu apa? Dikisahkan bahwa Armageddon itu nanti adanya perang besar. Dikatakan seolah-olah perang antar agama. No, ya. Hindari pemikiran seperti itu sebelum Anda memahami agama itu sendiri apa. Karena akan ada satu kepentingan besar yang tidak bertuhan, yang tidak berbudaya, yang tidak beragama, itulah yang akan mendapatkan keuntungan jika sampai program adu domba mereka itu berhasil. Agama ABCD kemudian dikelompokkan, agama CDF dikelompokkan, dibenturkan. Pemenangnya ya dia juga. Si pemodal bisa jadi, saya bilang seperti itu, si pensuplai senjata. Bayangin kalau terjadi perang. Bisnis terbesar di jagat raya adalah perang. Ya. Mereka berbunuh-bunuhan, ya punya gelar pahlawan lah, punya gelar apalah yang buat mereka merasa bangga. Tapi ada satu pengecualian, kalau tanah Anda dijajah, Anda mempunyai hak kembali untuk mengembalikan kemerdekaan Anda. Pengecualian ya, sehingga disebut pahlawan. Kalau yang lainnya, yang datang untuk ambil sesuatu, tetap aja itu namanya penjajah. Dalam hati saya, ada satu hal yang lebih bahaya. Ya mencuri aja. Nusantara pernah dijajah lama sekali. Dan pada saat itu, Indonesia memproklamirkan dirinya menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Karena mereka memang meminta dirinya untuk merdeka.
memperoleh hak atas tanah tempat lahirnya. Hak ya, baiklah. Wajar kalau itu diberi gelar pahlawan. Geser lagi, apa itu budaya? Karena tadi saya inform, yang tidak berbudaya, yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, itulah yang punya keinginan besar untuk menguasai. Budaya sendiri itu ceritanya gini, ada sekelompok orang melakukan tindakan yang sama. Karena itu kejadian itu berulang menjadi berpola. Bahasa lainnya adalah hasil budidaya olah pikir manusia terhadap lingkungan. Bagaimana mereka survive, bagaimana mereka bersosialisasi. Budaya itu banyak, sehingga di satu tempat, terutama di Indonesia itu banyak sekali budayanya. Makanan, pakaian, lagu, alat musik, bahasa, itu menjadi budaya semua. Sebagai contoh, kalau saya bilang gudeg, berarti Anda langsung asosiasinya ke satu tempat tertentu. Kalau saya sebut empempe, berarti Anda langsung ke tempat tertentu. Kalau saya bilang mandau, artinya apa? Kalau saya bilang misalkan reok ya, berarti apa? Kalau saya bilang keris berarti apa? Kalau saya bilang kujang seperti apa? Saya bilang rencong seperti apa? Itu adalah bagian dari budaya. Banyak sekali yang di-create orang di sekitar itu. Budaya itu di setiap tempat tidak sama. Kemudian budaya itu akan menular atau ditularkan. Terjadilah akulturasi budaya. Tapi ingat, ada satu pihak yang memang menciptakan budaya baru berdasarkan keinginan mereka sendiri. Contoh budaya yang tidak disadari adalah bahwa saat ini semuanya sudah mulai terlena oleh film-film, keindahan film, musik, segala macam, itu yang dikelola oleh satu tempat tertentu. Sehingga Anda seolah-olah percaya bahwa ada raksasa hijau, ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa menghilang, terus kemudian ada orang yang bisa menyelamatkan bumi. Mereka create sendiri. Sehingga anak cucu kita percaya. Dan pada saat itulah mulai terjadi penggelinciran untuk suatu penguasaan. Banyak hal yang akan saya bahas di sini, tapi akan kembali pada intinya adalah bahwa agama itu tidak ada. Kenapa sih begitu? Kita kembali dulu, kita lihat mengenai proses berpikir manusia. Proses berpikir ya, manusia mempunyai dua jalur informasi. Pertama yang kita sebut adalah logika, otak ya. Dia menerima informasi melalui panca indera. Jadi apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan segala macam, dia merespon itu semua dikelola di panca inderanya, semua masuk ke dalam otak ya. Ya, dia bersosialisasi dengan dunia di luar dirinya. Informasi itu ada di segitu banyaknya di sana melalui logika dia. Di dalam ya, yang kadang-kadang tidak semuanya bisa terjelaskan dengan logika. Sebagai contohnya, pada saat kita bicara kepada orang yang bisu maupun tuli, Anda bisa kasih tahu ke dia nggak rasa asin itu apa, rasa asam itu apa? Belum tentu. Sebabnya apa? Karena menerimanya berbeda. Tapi seandainya Anda tahu yang namanya Stevie Wonder itu hanya satu contoh kecil bagaimana dia mengelola kualitas vokalnya menjadi bagus, ya. Padahal dia tidak bisa melihat. Jadi setiap orang itu punya keunggulan masing-masing. Sehingga di sini yang saya mau informasikan adalah ada dua jalur informasi. Oke, kembali mengenai logika dulu. Pada saat Anda mendengar saya berbicara, lalu Anda menerima respon. Ini suaranya Bapak ini begini, suaranya Om ini begini, lalu Anda terima. Apa yang dikatakan pun Anda terima di logika Anda. Di sisi lain adalah hati Anda sendiri. Entah itu istilahnya apa, ada yang bilang kolbu, hati nurani, atau emosional, saya nggak tahu. Tapi karena semuanya tidak perlu dijelaskan dan tidak mungkin dapat dijelaskan dengan logika. Kita mempunyai keterbatasan logika. Nah, pada saat kita berbicara mengenai agama, maka logika seseorang akan menangkap agama sebagai suatu bentuk tertentu. Nah, inilah yang berusaha diseragamkan, kemudian masuk ke skenario yang besar, dan ini akan dibenturkan nanti di Armageddon. Belum sampai ya, tapi kita lihat ke belakang. Cepat saya inform pada Anda untuk mempelajari apa itu perang salib dan sekitarnya, dan sebelumnya itu apa. Sudah pernah terjadi sebelumnya juga. Dan waktunya panjang, jumlah korbannya pun banyak. Baik, apakah penjelasan tentang waktu? Waktu itu adalah ilusi, ya. Kenapa waktu adalah ilusi? Karena dari sini ke belakang sudah tidak bisa kita tarik lagi, kita ambil lagi datanya. Itu hanya menjadi kenangan, memori, recordingnya ada di sana. Masa lalu, semenit yang lalu pun sudah menjadi bagian dari masa lalu kehidupan Anda. Oke, dan itu rahasia yang Anda pegang sendiri terkait dengan
yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Anda punya banyak rahasia dong, setiap orang juga punya rahasia. Mengenai masa depan. Masa depan adalah dari sini ke depan, kita juga nggak tahu. Bahkan semenit berikutnya pun kita nggak tahu. Apalagi hari berikutnya, kita juga nggak tahu masih bisa bernafas, masih dikasih kesempatan untuk hidup atau tidak, kita juga nggak tahu. Kalau Anda mau bukti gampang, pernahkah Anda menghadiri upacara pemakaman seseorang? Atau pernahkah Anda mendengar bahwa ada beberapa rekan Anda, sahabat Anda, teman Anda, saudara Anda yang mungkin sudah tidak bersama lagi dengan Anda? Berarti kita pun mempunyai keterbatasan bagaimana kita mencerna waktu. Waktu itu apa? Ya, waktu. Waktu itu seolah-olah bergulir. Yang mana yang bergulir? Otak kita lah yang mencerna seolah-olah kita berusia sekian puluh tahun, dia usianya sekian, dan lain-lain. Sesungguhnya waktu yang ada adalah saat ini. Kenapa? Karena tidak bisa kita untuk kembali ke masa lalu, kita pun belum sampai ke masa depan. Sehingga kita nikmatin saat ini dengan kondisi ketenangan, kedamaian. Banyak orang masih memikirkan kesuksesan di masa lalu, sehingga itu berdampak rasa penyesalan. Wah, kan gue dulu pernah begini, tapi itu terjadi di masa lalu. Sampai kesalahan orang pun masih diingat-ingat terus, karena masih hidup di masa lalu. Ada lagi yang berangan-angan bermimpi terlalu jauh, padahal sebaiknya tidak perlu bermimpi, nanti jadi kacau programnya. Hidup berangan-angan itu tidak disarankan, ya. Walaupun dia ada yang bilang, go for your dream yang seperti apa? Nanti kita akan bahas secara detailnya dream yang seperti apa yang lebih sesuai untuk Anda. Ini masih kaitannya bahwa agama itu tidak ada. Nah, masih jauh kan rutenya kan? Tadi mengenai proses berpikir, saya ulang lagi, pada saat Anda mencerna kalimat saya, Anda berpikir dengan logika Anda atau Anda berpikir melalui hati Anda. Sebagai contoh, perbedaan antara logika dengan hati. Melihat berarti dengan panca indera, tapi menyaksikan adalah kegiatan hati. Karena ada sense di situ. Yang saya bilang tadi, pada saat ini, Anda menyaksikan sesuatu dengan rasa damai atau rasa tenang atau rasa panik atau rasa apa. Sementara mata Anda akan melihat peristiwa itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan Anda berada di satu tempat yang indah, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di laut. Itu pasti dibarengi dengan suasana hati Anda. Maka sehingga ada orang yang kadang-kadang merasa nyaman sekali kalau berada di pegunungan. Ada seseorang yang merasa lega sekali kalau ada di bibir pantai. Nah, itulah kombinasi proses berpikir itu sendiri. Jadi sudah kita gabungan tadi mengenai waktu. Geser lagi, makin masuk detail ya. Mengapa agama jadi bahan bakar perang? Iya, pada saat kita berbicara agama, di logika bicaranya adalah apa, dan di perasaan adalah apa. Rasa percaya, keimanan, keyakinan, itu benar-benar terkait erat dengan tindakan berikutnya. Saya sambil ngerokok ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan tindakan berikutnya? Seperti saya sampaikan tadi di atas mengenai budaya. Budaya adalah produk agama atau agama adalah produk budaya. Ternyata kedua-duanya benar-benar saling mempengaruhi. Dan itu real, hanya diminta untuk kesadaran menerima sesuatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu apa dampaknya sih? Ya, karena pada saat kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam, itu adalah bagian dari memang sudah terpola ya, budaya seperti itu, karena kesantunan ada di situ. Tapi di situ juga berarti ada suatu hal yang memang logika kita minta, ya benar. Salam itu ada, salam segala macam. Jenis salam macam-macam itu ada, tapi itu adalah ungkapan untuk terbukanya relationship, sosialisasi. Nah, kenapa agama jadi bahan bakar perang? Karena pada saat kita berbicara mengenai agama itu ada di logika Anda, sementara agama itu akan terkait dengan keimanan, karena disitulah kita akan berbicara mengenai yang maha kuasa itu sendiri. Jadi pada saat setiap orang menyadari bahwa dia terkait, bahwa dia ada di alam, bahwa ada sang maha pencipta, ya, di level tertentu malahan ya, ada yang tidak percaya bahwa sang pencipta itu ada atau tidak. Ada yang bilang, ada yang membuktikan, kalau gitu buktikan bahwa sang pencipta itu ada. Saya lalu bilang, mendingan lu mati dulu dah, mati aja dulu ya, nanti kasih tau ke gua sang maha pencipta itu ada apa enggak. Nggak mau dia. Loh, tadi lu minta tanya sama gua,
kalau nggak percaya bahwa Sang Maha Kuasa itu ada. Dalam hal ini ya, Sang Maha Kuasa bisa berarti namanya adalah Tuhan, bisa menjadi namanya adalah Allah, bisa menjadi Allah, Yahwidi, Yahweh, Yehovah, atau apapun. Tapi walaupun tanpa nama, dia adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. Walaupun dia memperkenalkan namanya, dan terlalu banyak orang yang mengagung-agungkan nama itu sendiri sampai sesungguhnya yang dia kenal hanya nama. Dia tidak mengerti apa yang dia ucap itu sendiri. Maka semenjak zaman dahulu ya, hingga nanti, kecuali kalau Anda udah memahami apa yang saya sampaikan ini, Anda tidak akan lagi menyembah Sang Maha Kuasa itu hanya karena nama. Apalagi setelah itu dikait-kaitkan dengan surga. Seolah-olah surga adalah kafling agama tertentu. Bukan itu. Dan akan saya ungkap juga nantinya, Anda harus simak sampai akhir ya, karena udah tanggung ya, bahwa surga bukan tujuan hidup Anda. Nah, ini saya membuat statement. Satu, statement tadi bahwa agama tidak ada. Yang kedua, surga bukanlah tujuan hidup. Jawabannya mana? Tunggu sebentar lagi ya. Tapi semenjak zaman dahulu, karena ada suatu fanatisme, keterikatan merasa memiliki, jadi fanatik ya. Fanatik terhadap agama itu berbeda dengan fanatik terhadap Sang Maha Pencipta itu sendiri. Fanatik itu sendiri berarti terlalu mengagumi ya, kalau menurut bahasa saya yang sederhana ini ya. Sehingga pada saat dibentur-benturkan, orang itu terbawa ya, karena pada sisi hatinya dia ada keimanan, ada keterkaitan dengan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Lalu merasa berkumpul menjadi satu kumpulan manusia yang dikatakan yang penting seiman. Iman terhadap apa? Iman terhadap agama atau iman terhadap Sang Pencipta itu sendiri? Apakah agama sudah menjadi tujuan? Kalau gitu sama. Beberapa orang juga menjadikan surga sebagai tujuan hidup. Dan ini yang perlu dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Tidak hanya berdasarkan kesadaran di logika luar, ya. Logika luar loh saya bilang. Logika luar itu yang kita bilang dengan syariat ya. Itu senangnya tuh dibentur-benturin, adu bener, cuman taunya bener salah, menang kalah. Itu aja yang dibahas, surga, neraka, segala macam. Itu aja. Jadi benturan ada di mana-mana. Sebabnya apa? Karena mereka nggak tahu emosi itu apa. Sehingga pada saat mereka berbicara, emosi mereka terbawa. Di level besar terjadilah peperangan. Dan sudah banyak terjadi. Entah itu sebenarnya peperangan karena misalkan Perang Dunia I, Perang Dunia II, pasti nanti akan diimbangi dengan urusan agama. Pasti itu. Apalagi kalau sudah disampaikan bahwa nanti ada yang disebut dengan perang suci. Sudahlah. Kita bahas ya. Tapi setidaknya Anda sekarang udah tahu mengapa agama jadi bahan bakar perang. Ya karena di situ terkait dengan fanatisme ya. Dan jadilah fanatisme buta. Fanatisme buta. Bela-belain, tanpa Anda tahu yang dibelain itu apa ya. Anda membela sesuatu yang Anda sendiri nggak kenal, kan lucu ya. Ayo kita bahas lebih detail. Kenapa Anda harus saling benci untuk hal yang Anda tidak tahu? Pelajari dulu dong ya. Jangan pula apa yang saya sampaikan ini Anda bantah mentah-mentah atau langsung Anda percaya telan bulat-bulat gitu aja. Tidak, Anda pun harus belajar seperti saya pun belajar. Sampai saat ini pun saya masih belajar. Sehingga pada saat nanti saya mengoreksi kalimat saya, karena di masa depan mungkin saya dapat tambahan pengalaman dan ilmu yang berbeda, bisa saja saya mengoreksi pendapat saya per hari ini. Bisa, karena ilmu itu bertumbuh, tidak stagnan ya. Dia sifatnya itu dinamis. Next, balik lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan agama? Nah, ini dia. Ini adalah jawaban bahwa saya sampaikan tadi bahwa agama itu tidak ada. Oke. Begini ceritanya. Agama adalah suatu tuntunan. Tuntunan terhadap apa? Tuntunan terhadap menjalani kehidupan itu sendiri. Sehingga pada saat menjalani kehidupan itu tidak terjadi kekacauan. Maka kata itu menjadi agama, berasal dari bahasa Sanskrit. Pokoknya bahasa zaman dulu, bahasa leluhur kita. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi supaya tidak kacau, berarti itu berasal dari bahasa leluhur kita. Gitu ceritanya.
Cuman gitu doang? Bukan, belum sampai karena saya harus bakar rokok. Boleh ya? Saya sedikit santai. Sementara di luaran sana yang saya inform tadi, yang tidak beragama, yang tidak berbudaya, yang tidak bertuhan itu akan menguasai segalanya karena proyeknya begitu, dinamakan juga dengan, nah Anda cari tahu ya, apakah benar seperti itu. Anda harus cari tahu apa yang disebut dengan NWO. Baik, lo baru tadi membuat tuduhan bahwa NWO tidak begini, cari aja buktinya, Anda akan ketemu nanti. Oke. Yang dimaksud dengan agama itu nggak ada. Agama adalah tuntunan supaya orang itu hidupnya selamat ya. Kemudian kita akan lihat baik-baik. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang tadi saya sudah ungkap. Kemudian Anda bilang, loh agama itu kan saya beragama A, beragama B. Tidak. Saya mau tanya kepada Anda, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengasih Penyayang menurunkan agama atau firman? Jawab dulu, menurunkan agama atau firman yang kita sebut dengan kitab suci. Pada akhirnya itu apa? Ada yang bilang Alkitab, ada yang bilang kitab suci dan sejenisnya. Jawab dulu. Oke. Langsung pada intinya. Taurat, Zabur, Injil, Quran bersumber dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Betul ya? Karena tadi sudah tanya kepada Anda loh, apakah Sang Maha Kuasa menurunkan agama atau firman? Taurat, Zabur, Injil, Quran ya, itu adalah tuntunan supaya orang itu, setiap kita hidup selamat di dunia untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi nanti. Dan pada saat di dunia kita diberikan tuntunan. Kenapa kaitannya dengan agama tadi? Karena agama sendiri itu artinya adalah semua adalah jalan kebenaran ya, jalan kebenaran. Lalu kalau agama yang dimaksud apa yang kita banyak tahu saat ini? Agama yang saat ini Anda kenal, yang saya kenal juga, yang kita jalani saat ini, itu hasil bentukan yang tadi yang saya maksud ya, yang ingin berupaya untuk mengelola dunia ini. Sehingga pada saat kita lihat di EYD, ejaan yang disempurnakan, kita akan ketemu dengan kata-kata agama ya, yang sesungguhnya adalah jalan kebenaran. Terkait dengan apa yang saya jalanin saat ini, saya adalah pengikut dari kitab suci yang bernama Al-Quran. Bahkan saudara-saudara kita yang lain punya Alkitabnya masing-masing. Jadi saya mengikuti tuntunan itu. Dan di situ dikatakan bahwa dan aku redo Islam agamamu. Kita rubah bahwa agama sendiri adalah din, jalan kebenaran, dinul Islam. Ya, itu semua kita rubah pada saat di saya memaknainya. Pada saat saya bicara agama itu adalah jalan kebenaran. Bahwa Taurat, Zabur, Injil, Quran itu semua adalah jalan kebenaran, jalan menuju selamat, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Oke. Lalu kaitannya apa? Begini. Pada saat kita bicara mengenai agama, kita akan tersadar bahwa agama adalah bentukan dari budaya. Yang nomor 2 tadi saya bahas. Yang pertama kan Armageddon, yang kedua budaya, yang ketiga proses berpikir, yang keempat mengenai waktu, yang kelima mengenai bahan bakar perang, itu adalah agama. Baru yang maksud adalah agama itu apa. Ya, ini yang nomor 6. Nah, kalau begitu, Islam itu apa? Islam agama bukan? Islam bukan agama. Bingung kan kenapa saya bilang bukan agama? Islam itu bukan agama? Masuklah ke dalam kitab suci Anda. Kalau saya tadi mempelajarinya, mematuhinya, mengimani dan mengamini Alkitab saya sendiri yaitu Al-Quran, di situ dikatakan bahwa Islam adalah golongan orang-orang yang berserah diri. Islam bukan partai. Islam bukan negara. Islam adalah golongan orang-orang yang berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan pada saat saya mempelajari yang disebut dengan agama-agama tadi, semuanya pun mengajarkan hal yang sama, supaya berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itulah sebabnya saya tadi inform di atas bahwa agama itu tidak ada, yang ada adalah jalan kebenaran.
Tidak dengan jalan pembenaran, itu lain lagi. Jalan kebenaran untuk menuju kehidupan yang damai, tenang, tentram. Kalau Anda tahu pemaknanya itu. Nah, menariknya pada saat masuk di EYD tadi saya informasikan, ejaan yang disempurnakan, masuklah agama itu menjadi pengkotakan. Ya. Pengelompokanlah bahasanya yang paling mudah. Kenapa? Karena akan terkait dengan politik. Dibagi-bagi tuh. Politik itu sendiri apa sih? Seni untuk berkuasa. Untuk menguasai. Jadi saya tidak bahas politik loh. Tapi pada saat agama masuk ke dalam KTP Anda, lalu Anda akan mulai terpecah belah secara halus. Terang aja, seiman. Jadi seolah-olah saling melindungi. Mau bahasa yang saya anggap sebagai vulgar. Banyak sekolah Kristen, banyak sekolah Islam. Sekolah Islam terbagi lagi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, bla bla bla, ada Kristen Protestan, ada Advent, segala macam, banyak banget. Jadi kalaupun nanti akhirnya kita dalam proses untuk saling tolong menolong karena dikaitkan dengan partai, bahkan membantu orang kesulitan pun banyak sekali yang memakai bendera tertentu, ya, bendera partai lah, fotonya lah dipajang lah, kemudian seolah-olah saling tarik menarik umat lah. Ada upaya kristenisasi, islamisasi, ya kita nggak tahu. Kenapa sih hanya bahas itu? Yang lain juga punya, tapi saya nggak mau bahas di sini. Sebabnya apa? Anda cari tahu sendiri. Kenapa sebabnya begitu mudahnya? Kalau kaitannya ke 5 tadi, mengapa agama menjadi bahan bakar perang? Ya karena itu. Karena ada kekuasaan di belakangnya, dan Anda harus belajar lebih dalam lagi. Kekuasaan itu apa sih? Kekuasaan nanti benar-benar Anda dikelola oleh mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan itulah memang kita dimasukin dalam arena perpolitikan besar. Padahal sebenarnya agama itu bukan alat mainan politik. Karena agama itu adalah tuntunan kehidupan. Itu sebabnya tadi saya bilang, saya informasikan di atas sebelumnya, bahwa apa yang terkait dengan fanatisme seseorang itu mesti kita bagi dua, kepada agama atau kepada Sang Maha Pencipta. Lalu kalau fanatik membela agama, apakah agama menjadi tujuan hidup itu sendiri? Lalu kalau Sang Pencipta, Anda membela-bela nama yang, maaf ya, apakah Anda kenal dengan nama yang Anda sembah? Sehingga banyak sekali orang, bahasa saya ya, menyembah Allah yang video saya itu hanya sebatas nama. Dan itu kalau menurut saya itu musyrik, karena Anda menyembah apa yang tidak Anda kenal. Hanya nama. Hanya nama. Dilafazkan setiap detik, setiap saat, pakai dihitung-hitung. Kemudian bahkan ada yang dijadikan jimat. Apa maksudnya dijadikan jimat? Ya kalau untuk tujuan ini tertentu, bacalah yang begini. Zikirlah, wiridlah, seperti itu. Jadi jimat. Bukan begitu. Ayat dipotong-potong. Jadi jimat. Bukan begitu. Sang Maha Kuasa menurunkan firman-Nya, yang saya iman dan sama ini adalah Al-Quran. Itu satu paket. Bukan diambil sepotong-sepotong berdasarkan kepentingan. Supaya dagangannya laris, supaya lebih ganteng, supaya lebih keren, lebih populer, bisa menaklukkan jin, bisa mengenal alam lain. Itu pada saat memakai sepotong-sepotong, apakah benar itu tujuan firman itu diturunkan kepada manusia? Rasanya sih bukan ya. Jadi tolong perdalam lagi deh. Bisa diterima ya. Kalau nggak bisa terima, nggak apa-apa. Anda hanya harus diminta untuk belajar. Syukur-syukur atas bahasa saya. Nah, salahnya Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, karena sudah mulai terjadi satu hal yang mulai menggoncangkan keimanan Anda. Ya, benar nggak sih saya beriman? Loh, saya harus tanya, Anda beriman kepada nama atau kepada Sang Maha Pencipta itu? Anda sudah kenal belum? Apa yang disebut itu dengan Allah? Udah kenal sebenar-benarnya belum? Saya aja masih terus berproses. Setidaknya saya tidak berpihak pada agama lagi. Kenapa? Karena Sang Maha Kuasa yang saya bilang dengan Allah, yang saya kenal dengan Allah, itu tidak menurunkan agama, firman. Dan aku redo Islam agamamu. Saya balik ke dalam bahasa yang menurut saya Anda pun harus belajar ya. Dan saya seolah-olah saya gitu ya. Nah, seolah-olah aku gitu ya. Dan diredoinya agama, jalan kebenaran untuk menjadi Islam, menjadi orang yang berserah diri. Nah, itulah dinul Islam. Karena banyak sekali yang akhirnya asal bilang Islam, seolah-olah merasa
wah gue udah Islam, gue udah punya tiket surga. Lah ini bagian dari koreksi loh, karena kebetulan saya memahaminya sebatas itu. Sebatas apa? Sebatas Alkitab saya sendiri. Alkitab lain pun punya pemahaman yang beda-beda. Hati-hati, pada saat friksi itu terjadi, Anda siap dibentur-benturkan, dan itu banyak terjadi. Kita lihat kemarin, beberapa kasus yang terjadi pada saat pergesekan politik. Hampir terbelah dua Indonesia. Dan di belakangnya ada sentimen agama itu sendiri dibawa-bawa. Kita nggak bahas itu terlalu detail ya, sepertinya Anda sudah tahu sekarang kenapa saya bilang agama itu tidak ada. Karena Sama Kuasa tidak menurunkan agama kecuali firman, dan firman itu adalah semua adalah jalan kebenaran untuk hidup damai sejahtera. Bisa terima ya? Lalu ada pertanyaan, agama apa yang terbaik? Semua itu baik, maka imanin dan aminin serta jalankanlah Alkitab Anda sendiri. Allah yang punya hak memilih Anda loh, bukan Anda yang memilih Allah. Saya ganti, bukan Anda yang memilih Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta yang akan memilih Anda. Buat apa harus berganti-ganti agama A, B, C, D segala macam kalau toh Anda tidak mengenal tujuan itu sendiri? Apa sih? Terlalu banyak orang menjadikan surga sebagai tujuan. Nanti akan saya bahas kenapa itu salah. Jadi kalau mengenai bahwa agama itu tidak ada, Anda sudah dengar, Anda bisa ulang lagi ya, supaya benar-benar lebih memahami. Nanti mengenai tujuan hidup bukan surga, itu nanti ada di bab berikutnya. Next. Nggak perlu milih agama yang terbaik itu apa, karena semua berasal dari Sang Maha. Anda hanya perlu mendalami Alkitab Anda, jalankan, imani, amini Alkitab Anda, jalanin aja, konsekuen ya. Loh, ini pertanyaan berikutnya, mengapa saya bilang bahwa Al-Quran ada dua? Al-Quran ada dua loh teman-teman ya. Satu firman ya, waktu itu adalah kalamullah. Pada saat sudah jadi seperti ini, kita bilang dengan Al-Quran jadi cetakan di mana-mana ya, di toko buku juga banyak ya, komplit. Padahal itu diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu lama bener. Sekarang mah kita tinggal download aplikasinya, buka di Google, kita tahu. Kalau mau ekstra dikit, ke toko buku, beli Al-Quran versi A, versi B, versi C, macam-macam ya. Terus kenapa lo bilang Al-Quran ada dua, baik? Iya, karena itu semua ada di depan mata, hanya orang itu menjadi luput, menjadi fanatik ya. Saya bilang Al-Quran ada dua. Satu, Al-Quran yang Anda pelajari, Anda hafalkan ya. Lalu Anda pernah dengar nggak apa yang diucap ya? Anda harus tahu ya, harus cari tahu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan kulukuhul Quran? Akhlak Rasul itu seperti apa? Ya Al-Quran. Karena kita pun, kalau yang kita baca hanya sebatas kita baca, tidak kita tindak lanjuti, tidak dilakukan, maka Anda ingkar terhadap firman-firman yang sudah Anda tahu. Dan ingkar itu berarti kafir. Ada sifat kafir, ada tindakan kafir. Itu sebabnya menurut saya Anda tidak perlu mempunyai kapasitas seolah-olah sama dengan Tuhan, mengkafir-kafirkan orang. Hanya Allah, hanya Tuhan yang punya hak untuk mengkafirkan seseorang, bukan Anda. Jadi pada saat seseorang sudah mempelajari kitab sucinya, menjalankan syariat ketentuan agama, tapi masih aja nyolongan, masih aja korupsi, masih juga bohongin orang, masih suka cari menang-menangan, apalagi terkait dengan politik. Saya bolak-balik bilang mengenai politik ya, politik itu kejam ya, karena bakal ada pihak yang seolah-olah memang harus dikorbankan atau tersakiti. Hati-hati di situ. Jadi Anda tahu pengasih penyayang kenapa harus nyuri? Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Kenapa harus melukai orang lain? Oke? Maka kembalilah ke dalam kitab suci Anda. Pada saat Anda memahami kitab suci Anda dan Anda menjalankan, jadi ada dua. Itu paket apa yang sudah Anda tahu, Anda baca dong, Anda pelajarin, Anda lakukan juga dalam keseharian, praktekin. Itulah sebabnya saya bilang Al-Quran itu ada dua, yang Anda pelajarin dan apa yang Anda lakukan. Mau bukti? Cek aja, walaupun sudah tahu ayatnya, tapi korupsi masih jalan terus. Dan yang kacaunya, kalau korupsi itu udah suatu golongan tertentu, partai tertentu saling backup. Kenapa?
Karena semua saling nutup-nutupin, karena semua juga akhirnya korupsi itu berjemaah. Saling mengcover, saling melakukan pembenaran, padahal itu adalah mencuri. Korupsi itu sendiri adalah penyalahgunaan kewenangan, di dalamnya ada kepentingan, ada hukum, dan kita tahu di level berikutnya, hukum itu juga jadi komoditas. Kalau omongan saya salah, Anda harus buktikan sendiri, sehingga kita netral. Lalu kalau sudah terbukti, ya diam aja, biarkan aja. Kenapa? Ya, sepertinya Anda harus tahu kenapa Quran itu ada dua. Anda pelajarin dulu Al-Quran tadi dalam keseharian Anda. Kenapa harus ngorek-ngorek? Biarkan saja Sang Maha Pencipta yang akan bergerak bekerja dengan timnya, yaitu semesta ini, untuk membuka kesalahan orang itu sendiri. Tugas Anda apa? Yaitu lakukanlah. Kalau tidak terkait dengan orang lain, mulutnya nggak usah jahil, nggak usah iseng, nggak usah terlalu kepo. Kenapa? Jadi pusing sendiri. Begitu maksud saya. Oke. Itu nomor 8 tadi, mengapa bahwa saya bilang Al-Quran itu ada dua. Penjelasannya cukup jelas ya. Tidak sekedar dibaca, dipelajari, tapi Anda lakukan juga. Next. Ini kacau. Ya. Mengapa saya bilang bahwa iblis itu baik? Nah, ini harus hati-hati mencernanya. Ya. Bahasa saya adalah bahwa yang Allah ciptakan semua, yang Sang Maha Pencipta menciptakan itu semua adalah baik. Bagaimana kita menyikapinya itu beda persepsi lagi. Nah, persepsi yang paling hebat adalah suatu propaganda, ya, bahwa firman Allah itu, firman Sang Maha Pencipta itu benar. Padahal itu ada bahasa yang tersembunyi, bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Terkutuk, buat siapa terkutuk? Ya diri kita, mengutuk tindakan keiblisan. Tapi lihat nanti dulu, kenapa bahasa itu kadang banyak orang salah nerima. Di dalam salah satu ayatnya, Anda harus cari tahu sendiri. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, akan aku goda anak cucu Adam sampai kiamat nanti. Sehingga kalau ada orang melakukan satu kesalahan, kemudian dia sadar, lalu bertobat, apa yang dia ucap? Nama siapa yang dia ucap? Apakah Allah atau iblis? Kita mundur ke masa lalu, ya. Semua adalah makhluk kecuali yang Allah, semua yang Allah ciptakan adalah makhluk kecuali Allah. Jadi saya ulang, maaf ya, semua adalah makhluk kecuali Allah. Oke. Iblis adalah makhluk. Anda tahu sorga ciptaan Allah bukan? Ya makhluk juga. Anda hanya harus nerima dengan aware ya. Semuanya adalah makhluk. Semua adalah makhluk kecuali Allah. Ya. Lalu ditiupkanlah, diciptakanlah. Ini ada satu pertanyaan ya. Diciptakanlah itu makhluk ya. Pertanyaan saya gini, mana yang lebih sempurna, ruh Anda atau surga? Nah, ini sekaligus untuk menjawab ya. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan bahwa surga itu bukan tujuan hidup. Ini saya kaitkan dengan pertanyaan nomor 10 ya. Bahwa surga bukan tujuan hidup. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah untuk mengenal Allah itu sendiri, Sang Maha Pencipta itu sendiri. Sehingga pada saat Anda mengenal Sang Maha Pencipta, ingat, Sang Maha Pencipta itu menurunkan sifat kasih sayang yang utama, yaitu Rahman Rahim. Kalau Anda nggak percaya bahwa Anda yang lebih sempurna, ruh Anda lebih sempurna dibandingkan dengan surga, nih ya, buka Al-Hijr ayat 29. Dan setelah aku sempurnakan bentuknya, kutiupkan ruh ya, ya. Al-Hijr ayat 29. Berarti bersama Anda ada sifatnya Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, tapi Anda bukan Allah. Nggak boleh kegeeran ya. Tapi Anda bukan Allah. Ya, Anda adalah makhluk yang diciptakan Allah. Anda adalah ruh yang diberi fisik seperti ini, diberi nama oleh orang-orang yang menyayangi Anda. Maka Anda saat ini punya nama. Dan ruh itu tidak punya gender. Ruh tidak pria, tidak wanita. Ruh ya ruh, bersih, suci. Karena itu adalah bagian dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Sehingga saya bilang, supaya Anda enak nerima di telinganya ya, setiap kita adalah titisan Allah, titisan Sang Maha Pencipta. Anda adalah walinya di muka bumi ini untuk melakukan firman tadi, Al-Quran tadi. Karena kan Allah menurunkan firman. Anda diciptakan untuk menjalani
sesuai firman-firman tadi. Lalu kenapa iblis itu baik? Nah, untuk yang sempurna ini maka tidak diutus malaikat yang biasa-biasa saja, kan malaikat patuh. Ya. Maka diturunkanlah malaikat yang dulunya merupakan imam bagi para malaikat yang lain, dan itu adalah iblis. Di sini adalah suatu hal yang halus ya, bahwa kita diminta untuk benar-benar memahami kenapa diutus makhluk yang keilmuannya lebih tinggi dibanding malaikat lain. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Maka diturunkanlah iblis, sehingga kalimatnya itu bagus. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, akan aku goda anak cucu Adam hingga kiamat nanti. Jadi itu minta penangguhan. Ya diiyakan bahwa di satu kalimat seolah-olah iblis membangkang. Ya memang karena dia dapat tugas untuk ingkar. Dia dapat tugas untuk ingkar. Kenapa? Ya karena pada saat dia diminta sujud kepada Adam, ya, kenapa dia nggak mau bersujud sementara yang bersujud? Kan ada ayatnya semuanya bersujud. Kembali ke Al-Hijr deh, ayat 29 deh. Oke. Si iblis tuh nggak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah. Karena dia hamba Allah. Dan dia bertugas untuk menjalankan keseimbangan di alam semesta. Ada plus, ada minus. Ingat bahwa semuanya, segala sesuatunya adalah makhluk ya. Jadi baik sifat positif maupun sifat negatif itu Allah yang ciptakan semua. Nah, Anda hanya diminta untuk berpihak kepada apa nih? Berpihak pada sifat baik ya. Karena sifat ilahiyah itu beserta Anda hanya diminta untuk aware, bisikan-bisikan itu ada, tuntunan itu Anda. Bagaimana caranya ya supaya bisa mematuhi perintah Sang Maha Pencipta itu sendiri? Atau Anda lebih suka mengikuti bisikan atau ajakan iblis? Dia hanya sebatas mengipasi loh, membisikkan, tapi yang melakukan siapa? Jangan sampai ada satu kesalahan, Anda salah-salahin setan. Salahin setan gangguin gua, malah iblis gangguin gua. Tidak, Anda yang melakukan. Jadi nggak boleh menunjuk-nunjuk pihak lain sebagai kambing hitam, tidak boleh. Anda pelakunya. Kenapa? Karena Anda belum belajar mengenai sifat-sifat itu sendiri, bahwa sifat keiblisan pun beserta Anda. Ciri-ciri paling sederhana dari sifat iblis adalah dia merasa lebih. Sehingga kalimatnya, kalimat warisannya adalah aku lebih baik dari dia. Karena dia diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari, nah Anda tahu. Ya, maka sang iblis mendapat tugas bahasa saya supaya ingkar. Tugas iblis memang menggoda anak cucu Adam sampai kiamat nanti. Jadi iblis itu patuh, sabar, tabah untuk menggoda anak cucu Adam sampai kiamat nanti. Itu tugasnya. Lalu kalau si iblis membangkang, saya nggak tega, saya nggak mau godain, berarti dia ingkar. Betul ya? Kalau dia ingkar, dia ada di mana ujungnya nanti? Surga atau neraka? Kalau sebagai tujuan ya. Tolong deh, Anda berpikirnya tuh jangan terlalu fanatik deh. Buka sendiri wawasan Anda. Bukan sekedar make sense. Ya, make sense itu masuk ke pikiran Anda, bukan masuk pikiran, itu masuk kolbu, ya. Ingat, tadi kita bicara sekarang nyampur syariat udah mulai masuk, tarekat udah masuk, nanti kita geser ke hakikat lalu ke marifat ya. Bisa diterima? Mengapa iblis itu baik? Ya, karena sebenarnya beliau adalah petugas dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, agar semesta ini berjalan seimbang. Seperti itu. Maknailah kalimat demi kemuliaan-Mu ya Allah akan aku goda anak cucu Adam sampai kiamat nanti. Berarti dia kan patuh ya, bahwa iblis terkutuklah, segala macam lah, perangilah sifat iblismu sendiri, bukan si iblisnya loh. Apalagi Dajjal. Sebenarnya Dajjal atau iblis itu adalah sifat yang ada di kita sendiri. Saya sering bilang, mau lihat iblis nggak? Iblis itu berwujud loh. Mau lihat iblis nggak? Gimana caranya? Lu marah, lu ngaca. Nah itu dia. Saya ulang dalam bahasa slow motion ya. Lu marah nih, lu ngaca. Nah itulah sifatnya. Tampil dalam kelakuan itu. Maka dikatakanlah jangan marah-marah. Tapi by the way, gue masih juga suka marah-marah. Itu sebabnya rekaman ini juga untuk ngingetin saya lagi. Baik, kenalilah iblis beserta sifatnya. Kenali aja, nggak perlu bersahabat, nggak perlu ikutin. Kenapa? Ikutlah sifat ilahiyahmu sendiri. Nah,
Bagaimana caranya? Kembali ke firman, ke Alkitab. Itu sebabnya dari tadi saya bolak-balik bilang kembalilah ke Alkitabmu sendiri. Selami, dalami, pahami, bukan sekedar mengartikan. Ya, next. Lalu kenapa beribadah dan bagaimana sebaiknya? Di dalam tuntunan tadi ada tuntunan mengenai ibadah. Ya, supaya patuh, supaya taat, supaya terbiasa untuk berbuat kebaikan, maka lakukanlah ibadah. Apapun semua punya ibadah. Kalau amal itu berarti untuk yang sifatnya tuh horizontal ke alam semesta, kalau ibadah itu berarti vertikal ya, horizontal ke sini, vertikal ke sana. Oke lah, seperti itulah ya. Lakukanlah kebaikan itu karena benar. Bukan berarti Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda benar, tapi dengan bendera agama tertentu. Itu sebabnya kita tadi balik ke yang mengenai bahan bakar perang adalah agama, yaitu udah mulai nolongin orang atas kalau seiman. Nanti tiba-tiba ada satu korban apapun ya, ditanya agamanya apa. Kalau nggak agamanya sama nggak ditolong. Kalau agamanya lain ditolong pun nanti bilang gini, ikut agama saya ya. Tradisional bener pola pikir begitu, masih main tarik-tarikan ya. Percuma ya, percuma. Bukan itu yang jadi tujuan ya, bukan banyak-banyakan itu ya. Nah, next lagi. Jadi lakukanlah ibadah itu karena baik dan benar. Karena ibadah itu sendiri kita akan terkait dengan amal ya. Amal ke orang lain, ke alam sekitarnya, ibadah itu kepada Sang Pencipta itu sendiri. Misalkan ada orang beribadah, tekun banget, tapi itu hanya baru sebatas dia kepada Sang Pencipta. Seolah mendapat pengakuan dia saya dekat, tapi berbuat baik nggak ke orang lain? Berbuat baik nggak ke binatang, ke pohonan segala macam? Kejam nggak dia? Ngerusak nggak dia? Begitu ceritanya. Sampai ujungnya adalah satu pertanyaan yang harus Anda ingat terus ya. Ibadah itu kewajiban atau kebutuhan? Nah, teman-teman sekalian, jadikanlah ibadah kebutuhan. Anda butuh beribadah, bukan wajib beribadah. Sama dengan makan bukan kewajiban tapi kebutuhan fisik Anda. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah bukan kewajiban. Ibadah adalah benar-benar setelah Anda mengenal Sang Pencipta itu apa, maka tubuh Anda pun bersujud kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena sadar dari mana dia berasal. Sadar itu titik paling susah loh. Kenapa? Kalau kita lihat yang nomor 3 tadi mengenai proses berpikir, terlalu banyak orang dikuasai oleh logikanya, mempertanyakan. Lalu ibadah itu sendiri kemudian dilebih-lebihkan, sehingga seolah-olah kenal Allah. Bukan. Karena berarti orang itu melakukan ibadah untuk satu tujuan tertentu, yang belum tentu sama maksudnya dengan firman itu sendiri. Agama bukan tujuan. Agama adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan di dalamnya ada tuntunan ibadah. Contohnya tubuh kita kita tahu terbuat dari tanah. Maka tanah itu pun mengakui kebesaran Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, bersujudlah dia. Pada saat bersujud, yang menggerakkan itulah sebenarnya bagian dari Sang Maha Pencipta itu sendiri yang kita bilang dengan ruh. Maka Sang Maha Pencipta sebenarnya ingin menikmati, bahasa saya ya, menikmati ciptaannya melalui apa yang diciptakan. Sehingga pada saat tubuh minum, saya contoh saya sambil minum ya, lalu tubuh Anda merasakan kesegaran, maka berucaplah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Dan bahasa lainnya adalah Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah, bukan begitu. Pada saat diresapi pelan-pelan, ya tubuh ini mengucapkan terima kasih. Sebab apa? Karena tubuh ini pun memiliki tujuan. Nah, nanti pada saat kita bedah tujuan tubuh itu apa? Karena manusia itu menurut saya ada 3 bagian ya. Ada ruh, ada tubuh, ada jiwa. Beda semua. Oke. Nah, lakukanlah ibadah, lakukanlah amal karena itu baik dan benar. Bahkan saat beribadah dan beramal untuk tujuan surga, itu sudah pamrih.
Ada lagi yang kacau, dia sudah beribadah baik lalu nuntut. Berarti pamrih. Ya. Sehingga pada saat Anda sudah kenal apa yang saya sampaikan ini, sudah memahami apa yang saya sampaikan, kembali ke pertanyaan saya. Anda wajib ibadah atau butuh ibadah? Lalu saya sampaikan tadi sekilas, beribadahlah karena butuh. Oke, dalam proses belajar akan lama, bisa juga cepat ya, baru Anda akan memahami. Dan saya nggak mau berputar di situ karena kita masuk poin berikutnya. Lalu, mengapa BM bilang bahwa bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Al-Quran? By the way, BM itu saya ya, inisial saya sendiri. Karena bahasa Arab itu sudah ada sebelum bahasa Al-Quran. Itu nggak perlu mengagung-agungkan bahasa Arab. Ya, kenapa? Lah iyalah, kalau ada tulisan di sana ya, tukang sedot WC, atau pulsa handphone, atau rumah dikontrakan di Arab ya, tulisannya kurang lebih sama nggak dengan bahasa di Al-Quran? Tulisannya sama ya, sehingga lalu bertanya, pada saat saya nanya balik kepada Anda, pada saat firman itu diturunkan ayat per ayat, surat per surat, sudah ada bahasa belum di sana? Ya sudahlah, mereka sudah beragama sendiri sebelumnya. Lalu diutuslah melalui sang nabi kita semua ya, sang rasul kita semua. Itu menggunakan, sudah ada bahasa Arab itu sendiri, tulisan Arab sudah ada. Bahkan dikisahkan bahwa yang dimaksud dengan bahwa Rasul tidak bisa baca tulis itu maksudnya apa? Itu nanti, tapi berarti sudah ada bahasa di sana. Bahasa Arab itu jelas-jelas, karena tadi mengenai konsep berpikir itu melalui logika. Tapi bahasa Al-Quran adalah bahasa pemaknaan, bahasa rasa. Sehingga pada saat keduanya ini disadarin ya, lalu kemudian berusaha untuk menetralisir salah satu bagian tertentu, yaitu logika, maka bahasanya jadi beda. Iqra, saya nggak bisa baca. Iqra, saya nggak bisa baca, lalu diam. Iqra bismi. Nah, baru itulah antara melihat ya, membaca itu kan sebenarnya melihat dengan alam. Kenapa dia bilang nggak bisa baca? Karena dia nggak bisa baca. Di ayat itu tertulis juga. Lalu pada saat dia menyaksikan, kegiatan membaca itu sama dengan melihat. Melihat itu umum nih. Lalu menyaksikan. Oh, baru dia sadar bahwa tugas dia adalah menginformasikan kepada orang-orang di sekitarnya mengenai Allah itu apa, kesadaran diri itu apa. Nah, dia kaget. Itulah sebabnya saya bilang bahwa bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Ya, karena yang dimaksud bahasa Al-Quran dia adalah bahasa untuk alam semesta. Al-Quran itu untuk semesta. Bagaimana kalau orang misalkan ternyata nggak bisa bahasa Arab, misalkan, tapi mampu memaknai setiap firman itu sendiri, bagaimana? Lalu di beberapa majelis yang saya temui, kalau tidak berbahasa Arab tuh kayaknya nggak afdol. Lalu semua belajar berbahasa Arab, tapi dia tidak berbahasa Al-Quran. Beberapa ayat dikasih tahu memang kalimatnya sebenarnya teguran, bukan buat berbangga-banggaan. Ingat ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Panjang prosesnya di dalam ayat-ayat itu. In prosesnya ada kalimat gini, aku turunkan firman dalam bahasa Arab supaya lu ngerti di bahasa lu nih, tapi lu nggak ngerti. Itu sebenarnya teguran, bukan berarti diagung-agungkan. Tenang aja bahasa Arab, bukan. Itu 22 tahun 20 bulan 22 hari itu dikasih tahu nih pelan-pelan, nggak ngerti juga. Lalu semuanya itu berubah pada saat kita datang ke toko buku, lihat udah jadi begini, lalu kita agung-agungkan bahasa Arab. Bukan, bahasa Arab berbeda dengan bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa rasa, bahasa pemaknaan, pemahaman, berbeda dengan bahasa Arab. Itu yang saya maksud. Sehingga pada saat Anda tidak berdoa melalui bahasa Arab, ya berdoalah dengan bahasa sendiri. Itu jauh lebih jujur. Karena Allah sang Maha Pencipta, dengan kemahaannya, karena Dia Maha Pencipta, Dia pun menciptakan bahasa, Dia pun menciptakan waktu, Dia pun menciptakan ruang, Dia pun menciptakan Anda. Maka gunakanlah komunikasi yang lebih jujur, lebih terbuka dengan bahasa yang Anda mengerti sendiri,
Syukur-syukur kalau Anda bisa menggunakan bahasa Al-Quran dengan baik ya, lepas dari bahasa Arab, Anda pun memaknai apa yang Anda sampaikan. Maka saya pernah ditegur sama teman saya di sebelah waktu itu. Di satu majelis, baik kong, lo nggak ikut amin-amin, nggak ngerti gue apa yang diaminin. Sementara amin itu sendiri artinya adalah kabulkannya lah, ya Allah, itu satu permohonan. Lah saya nggak tahu apa yang didoain, apa yang dibaca. Terus gimana? Saya pakai bahasa saya sendiri. Lalu kalau sholat bagaimana? Sholat mah sudah ada tuntunannya. Bacaannya ini ya ikut dan berusaha memahami si bahasanya itu sendiri. Bahasa Al-Quran itu sendiri dimaknai ya. Sehingga pada saat takbiratul ihram ya, apa yang disebut Allah kenali dulu, apa yang disebut maha besar, Anda harus tahu perbandingan besar kecil apa. Dia mah yang maha kuasa atas segala-galanya. Tapi Anda udah suatu bentuk pengakuan ya, bahwa Anda tuh gimana ya? Anda tuh makhluk yang sebenarnya kecil banget ya dibandingkan dengan semesta. Kita dibandingkan dengan bumi, di bumi dibandingkan dengan planet yang lain, dibandingkan dengan matahari, dibandingkan udah jadi satu tata surya, dibandingkan dengan sistem galaksi. Dia kecil banget. Kecil banget ya. Oke. Kita geser bahwa bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Artinya dalam hati berdoalah secara langsung pada Sang Maha Pencipta dengan bahasa Anda sendiri. Secara syariat kalau Anda di satu tempat sholat bersama misalkan ya lakukanlah dengan bahasa yang umum. Bukan berarti harus menciptakan dengan cara sendiri, karena di suatu tempat ada itu yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Wah, itu jadi rusak nantinya. Kenapa? Karena berusaha mengotak-otakan, melogika-logikakan. Enggak, kan ada bahasa yang kita imanin dan kita aminin. Kalau perintahnya begitu, ya disitulah kita ikut. Kita juga diminta ikut untuk ikut berpikir ya. Sehingga di dalam ke-12 pertanyaan tadi itu yang saya susun, ada satu kalimatnya begini ya. Coba ya tolong dipelajarin apa yang saya maksud ya. Di antara peralihan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Bagi yang mau berpikir, lu mah ada satu pertanyaan, lu mau berpikir atau lu mau cuma sebatas nyontek kata guru, kata orang, kata ini, kata itu. Ya lu nggak berpikir, lu cuma membeo, lu cuma ikut-ikutan doang. Kata ini. Lalu dibilang kalau misalkan belajar pada gurunya, lu belum nyampe mengenai ilmu laduni kalau gitu. Kita bahas nanti deh mengenai ilmu laduni, sebentar lagi nyampe. Ya, tapi belajar is belajar. Belajar memahami semua. Bukan sekedar masuk di logika terus mulai benturan di sana sini, ayat demi ayat dibentur-benturkan, kemudian hadisnya dibentur-benturkan gitu ya. Padahal semasa hidup aja banyak hadis Rasul, hadis yang palsu banyak ya. Maka saya bilang, gue mah nggak berhadis, saya kurang ajar emang kadang-kadang ya, sehingga saya banyak dikafirin teman-teman saya. Ya, saya nggak berhadis, kenapa saya beral-Quran? Gitu sudah, karena Al-Quran nggak bermazhab. Udah, itu bahasa saya seperti itu aja. Ya jadi susah ataupun ringan ya tetap aja saya coba memaknai Al-Quran itu sendiri. Ingat, Al-Quran adalah firman, hadis adalah sabdanya Rasul. Belajarin hadisnya juga. Dan utamakan Al-Quran. Why? Hadis itu sebagai pelengkap. Kalau di Al-Quran ini kan bahasa konsep ada ya di situ ya, teknisnya ada di hadis. Ikutin aja, hanya milah-milah mana hadis yang benar, karena banyak pula hadis yang palsu. Bolehlah Anda main tuding-tudingan di sana, hadisnya bagaimana, tapi kembali beral-Quranlah. Oke? Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Kalau Anda bilang bahasa Arab itu segala-galanya, maka saya cuma tanya. Ini sebagai final ya, di pertanyaan nomor 12. Apa sih artinya alif lam mim? Jelasin pada saya. Ayo, jelasin, tapi yang benar. Oke. Nah, kita geser ke nomor 13. Ini rekaman panjang loh, karena rekaman ini adalah rekaman pungkasan saya, pamungkas saya. Begitu saya ngerekam ini, saya lega. Supaya Anda belajar, saya belajar, putra-putri saya, cucu saya pun belajar dari rekaman ini. Ya. Next. Apa yang dimaksud dengan hidup dan apa yang dimaksud dengan mati?
Saya sering bertanya, apa sih definisi hidup? Karena saya selalu nanya begini karena logika itu senangnya minta dipuasin. Jadi saya iseng nanya, apa sih hidup? Definisi hidup. Lalu teman saya bilang, hidup adalah cara begini, hidup adalah begini, hidup adalah nikmatin aja, terus kemudian jalanin aja. Oke. Terus kalau saya bilang salah gimana? Kenapa lo bilang salah, Bay? Hidup ya hidup. Nah, maksudnya iya, hidup adalah hidup. Namanya juga hidup ya hidup. Maksudnya gimana sih? Oke, banyak orang dibawa ke logika dasar justru bingung. Maksudnya gimana sih? Ya hidup adalah hidup. Baiklah, saya akan ungkap ya. Pada saat di dunia ini, umurmu sampai berapa? Karena kita akan terkait dengan pertanyaan di atas ya, yang nomor 4 tadi, penjelasan mengenai ilusi bahwa waktu ya, waktu adalah ilusi. Kita bilang sini, pada saat di dunia, rata-rata umur orang berapa sih? Umur tuh usia. Lalu, keterkaitannya dengan waktu. Berapa sih umur seseorang? Ya, macam-macam. Buktinya, anak saya sendiri umur 3 bulan udah wafat. Ada yang di dalam kandungan udah wafat. Ada yang SMP, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan ada yang udah tua-tua pun belum wafat. Ya ada. Ada yang umur, teman-teman Anda sendiri udah ada yang wafat belum? Ya dihitung aja. Berarti ada usianya kan, ada umurnya kan. Pertanyaan saya, sampai umur berapa? Oh paling top 100 tahun deh. Capek loh hidup lama loh. Beneran ya, capek hidup lama. Jadi kadang-kadang saya suka mengkoreksi panjang umurnya. Capek panjang umur. Mendingan bagaimana memaknai kehidupan, itulah panjang umur itu sendiri. Memaknai kehidupan, berbuat baik dalam setiap langkah kehidupan itu lebih bermanfaat di hidupnya. Itulah panjang umurnya, supaya dikenang orang. Ya itulah umurnya panjang. Kenapa? Karena dikenal kebaikannya, dikenang sama orang banyak. Nah itu umurnya panjang. Masih diingat, masih didoain. Lalu habis gitu apa? Mati. Oh, kubur. Berarti mati dong. Maksudnya gimana sih, Bay? Ya iya. Hidup adalah hidup itu sendiri yang tidak mati-mati. Di mana hidup yang tidak mati-mati? Nah, barulah mereka kebuka. Oh, iya, hidup yang tidak mati-mati sesungguhnya adalah kehidupan setelah masa kematian itu sendiri. Oh, jadi kita nih sebenarnya, nah mulai dia bingung lagi. Lalu karena saya memang pemaknanya itu ada di dalam firman itu sendiri, maka sebenarnya kita nih lagi diminta untuk mencari bekal persiapan buat hidup setelah hidup. Oh begitu ya. Artinya apa? Artinya satu doktrin yang kuat begitu mengekang orang tersebut. Kata gurunya, kesalahpahaman, salah memahami firman, kata orang. Jadi masih suka berbentur-benturan, masih suka debat, masih suka argumentasi. Ya, bahkan beberapa orang dari Anda pun masih berargumen tentang rekaman ini. Ya kalau Anda bosan, tutup aja, ganti channel. Emang kenapa? Ya, tapi kalau Anda merasa ada suatu pembelajaran, terusin ikutin. Kenapa? Belum tuntas, tanggung, siapa tahu bermanfaat buat setelah ini. Ya. Jadi hidup yang benar adalah hidup setelah kematian itu sendiri. Jadi berbuat baiklah sekarang karena kita sedang mencari bekal untuk persiapan. Karena kita nggak tahu mati itu kapan. Lebih baik saat ini adalah upaya untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Menjadi lebih baik loh. Baik dalam amal maupun ibadah. Lakukanlah itu karena baik dan benar. Loh, ini udah oke ya? Selesai di sini ya. Kalau kita tadi lo ngomong mengenai ilmu laduni. Iya, ilmu laduni adalah ilmu yang hak Allah sendiri mau menurunkan langsung ke orang itu. Tidak melalui perantaraan pun itu hak Allah juga. Caranya yang saya tahu ya adalah melalui fenomena alam. Dia memahami alam itu, oh karena semuanya ini ilmu, jadi bukan kata guru kata orang, Anda sendiri yang harus mengalami, jadilah itu suatu ilmu. Kalau enggak baru sebatas tahu, sehingga dengan kesoktahuannya itu jadinya debat terus, main menang-menangan. Kalau Anda sudah sampai pemahaman yang lebih tinggi, Anda nggak perlu ngedebat kok, cuman oh gitu doang, karena Anda yang harus memfilter mana baik buruknya. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah sendiri turunkan melalui kekuasaannya kepada orang itu supaya orang itu lebih memahami, lebih mendekat kepada Sama Pencipta itu sendiri. Ya, ilmu laduni itu tidak dipakai buat ilmu gagah-gagahan, bukan ilmu kesaktian, bukan. Ya, ilmu laduni akan membuat orang menjadi lebih, bahasanya ya, lebih anteng lah, lebih tenang.
Kenapa pada saat dia sudah berusaha memahami fenomena-fenomena alam? Oh, jadinya maksudnya begini toh. Jadi orang itu akan lebih, secara nggak sengaja kita bilang orang itu lebih bijak, lebih wise. Kenapa? Karena dia memahami. Dia tidak sekedar mengartikan. Gitu ceritanya. Anda harus tahu, belajar, searching di Google apa itu ilmu laduni ya. Next. Mengapa BM bilang bahwa BM tidak bertuhan? Nah, tolong jelaskan secara bertanggung jawab. By the way, BM adalah inisial saya ya. Mengapa BM tidak bertuhan? Ya, saya tidak bertuhan. Pada saat saya bilang saya tidak bertuhan, saya selalu nanya ke teman saya, emang gimana respon lo kalau gue bilang gue gak bertuhan? Biasa aja gue baik. Ya, biasa aja. Bukan, itu adalah diterima panca indera. Sekarang kita bicara dari hati ke hati ya. Kalau gue bilang gue gak bertuhan, gimana? Ya aneh aja sih Bay. Nah itu dia, makanya jadi ingat ya, ada 2 jalur informasi. Itu adalah pertanyaan ketiga, proses berpikir. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-15. Saya lalu bilang gini ke dia, coba lo syahadat tauhid ya. Oke, rata-rata orang gengsi. Jadi saya ngulang lagi deh. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa, lalu diterusin, tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Ada Tuhan nggak? Ada Bay, ini gue ulangin ya. Saya bersaksi bahwa, dia ikut lagi, tiada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan nggak? Dia diem lagi. Oh iya, nggak ada, hanya Allah. Karena Tuhan itu adalah bahasa logika. Sementara Allah itu adalah memang Allah memperkenalkan dirinya sendiri nantinya dengan sebutan itu. Bahwa itu bukan nama, itu sebutan. Ya, kenapa sih gitu? Ya iyalah, ada yang bilang di tempat lain lo dipanggil misalkan ya si Kumis, padahal namanya Aris, padahal orang yang sama ya. Terus misalkan dia dibilang siapa si Cantik, padahal namanya adalah misalkan ya Syahrini, misalkan seperti itu ya. Dia contohnya lagi itu tuh si bulu mata bulu mata air mancur, Syahrini juga, tapi orang yang sama. Kali ini enggak, kali ini ya, orang punya nama dan punya sebutan ya. Di sini sama pencipta itu memperkenalkan sebutannya adalah Allah. Tapi itu bukan hanya sekedar nama. Anda harus memahami di balik itu ada rahasia apa, sehingga Anda tidak hanya sekedar menyembah kepada nama. Sebenarnya itu musyrik loh. Kenali dulu Allah itu apa dan bagaimana ya. Lalu pada saat kecil saya sering ketemu, man roh buka, siapa Tuhanmu? Nah sekarang saya nanya ke guru saya itu, Pak Ustadz, siapa kan sebutan bagi makhluk, kan Allah bukan makhluk. Kalau kita bilang man roh buka, Allah bukan siapa, Allah itu apa dan bagaimana. Ingat, bukan masalah kata ya, semua masalah pemahaman ya. Lalu kaitannya apa? Begitu pula Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kita buka Al-An'am ayat 1. Karena banyak akhirnya orang menuhankan Allah dengan sesuatu. Ingat, Allah Maha Pencemburu, tidak Tuhan selain Allah. Allah Maha Pencemburu, sehingga Allah tidak mau dibandingkan dengan ciptaannya. Apa tuh? Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa orang itu, oke, Tuhan adalah tujuan hayalan logika. Ya, dia kira Tuhan begini-gini, lalu bergeser pula menjadi nama satu keberhalaan, yaitu hanya makna kiasan ya. Ternyata banyak orang menuhankan impiannya. Tadi saya bilang di atas bahwa kita belajar mengenai impian ya. Dream, maka kita tidak diminta berangan-angan ya. Segala menjadi tujuan pemikiran, tujuan hayalan logika itu dengan tidak sengaja berubah menjadi Tuhan. Banyak orang menuhankan namanya, banyak orang menuhankan fisiknya, banyak orang menuhankan pula jabatannya, bahkan banyak orang menuhankan gelarnya. Pengen disebut masalahnya, pengen minta dapat pengakuan. Hati-hati, itu akan bisa berubah menjadi suatu kesombongan. Kesombongan kecil maupun kesombongan besar. Kenapa tuh? Yang iblis wariskan kalimat kesombongannya adalah aku lebih baik dari dia. Bahwa sesungguhnya pemilik kesombongan hanyalah Sang Maha. Ya. Sehingga apa? Kadang orang merasa, wah gue kan udah mencapai gini-gini dibandingkan dengan yang lainnya. Itu suatu kesombongan kecil. Nah itu nggak sengaja menjadi tujuan. Lalu gimana dong? Tidaklah tujuan kecuali Allah itu sendiri. Allah yang bagaimana? Ridhonya.
Karena di satu tempat yang lain, di satu tempat maksud saya ayat yang lain ya, firman yang lain, kita tidak diminta untuk mencari Allah itu hanya sebatas wujud. Tidak, logika lu nggak bakal sampai. Di sisi lain, kalau kita berusaha untuk mengenal Allah dengan segala sifatnya, dengan segala kebesarannya, ya itu yang gue lakukan. Jadi pada saat gue bilang ke temen gue mau cari tahu Allah itu apa dan bagaimana sungguhnya, ntar bisa gila lo baik, nggak apa-apa, gue gila nggak apa-apa. Yang penting gue lebih memahamin. Akhirnya saya coba tuh menanggalkan semua. Menanggalkan apa sih? Ya jadi mengkafirkan diri saya sendiri. Saya minta izin, ya Allah boleh nggak saya kafir sebentar? Kenapa? Untuk tujuan lebih mengenal Engkau. Nah, mulai deh saya nggak beribadah. Mulai deh saya jadi malah nggak tertata. Wah bener ya, kalau gitu saya ngaco nih. Saya kembali lagi, buka firmannya lagi, belajar lagi, mulai lebih tenang lagi. Oh begitu ternyata. Akhirnya untuk lebih mengenal Allah itulah jalannya. Ya, sehingga kan background saya motivator. Saya memotivasi orang mencapai kejayaannya. Apa sih kejayaannya? Motivator orang kayak saya itu tugasnya zaman dulu ya, sampai saya merasa bersalah benar. Menggiring pola pikir orang untuk mencapai kesuksesan. Apa sih sukses? Definisinya itu sukses adalah apa yang tercapainya, apa yang Anda inginkan. Apa sih? Rekening yang lebih banyak, gaya hidup, kemewahan, kenyamanan, kemapanan, ya, rekening tadi itu ya, jalan-jalan kesehatan, sampai sekarang kita tahu banyak rumah sakit mahal ya, itu jadi tujuan nantinya tuh. Karena itu sifatnya semua masih duniawi ya, jalan-jalan ke luar negeri, istri, pasangan, kehidupan kecukupan, pakaian segala macam, itu tujuan saya begitu. Ternama di mata orang lain, ya tujuannya begitu. Pada saat saya jadi motivator, saya mengarahkan orang jadi begitu, sehingga saya lupa bahwa keberhasilan orang ya, itu secara nggak sadar orang tuh menjadi Tuhan lalu untuk mencapai keberhasilan tadi. Gue mencapai ini bukan, akhirnya saya sadar tidak begitu ya, karena semuanya adalah karena kehendak Allah. Jadi yang dicari adalah ridho Allah itu sendiri, bukan mencari wujudnya Allah ya, ridho Allah itu sendiri ya. Jadi pada saat orang berusaha, I'm the winner, saya pemenang, saya mencapai impian saya gitu ya. Mencapai apa? Memiliki apa? Kalau nafas berikutnya pun lo nggak punya hak. Nafas berikutnya itu hak Allah. Maka kalau sampailah orang pada saat mau menjelang wafatnya, uang itu nggak ada artinya. Beneran. Jadi hargai nafasmu saat ini, karena nafas berikutnya belum tentu menjadi hakmu. Tapi tiba-tiba orang menuhankan impiannya, menuhankan angan-angan harapannya. Ingat, tiada Tuhan selain Allah. Bukalah Al-An'am ya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi saya tidak bertuhan, saya milik Allah, dan saya hidup untuk mencari ridho Allah. Kalau saya begitu. Nah sekarang jelas ya. Kalau Anda kurang yakin juga, bersyahadatlah syahadat tauhid. Asyhadu, Anda terusin, Anda udah ngerti ya. Next, apa beda orang dengan manusia? Ya, beda orang dengan manusia. Kita lihat di firman-firman begitu. Pertama orang-orang, kemudian orang beriman, lalu menjadi manusia. Kita mundur dikit ya. Definisi sekarang supaya jelas ya. Definisi. Orang adalah individu yang mengikuti sifat hewan. Saya ulang, orang adalah individu yang mengikuti sifat hewan. Manusia adalah individu yang mengenal sifat ilahiyah dan mematuhi sifat ilahiyah itu. Sifat hewan itu apa sih? Sifat hewan diantara adalah kekuasaan, adu kekuasaan, ya, adu kekuatan. Biasanya rakus. Saya ambil contoh, belum tentu seperti itu, ya, tapi banyak yang seperti itu. Saya pernah piara monyet 2 kali, monyet kera ya. Dia dikasih pisang tuh, seberapa banyak pisang itu dia tetap mau loh. Dia makan pisang tuh, penuh mulutnya. Lalu mulutnya itu menggelembung loh kalau penuh ya, menggelembung tuh ya. Masih dikunyah terus ya, disimpan sampai ke dekat lehernya ya, blok begitu ya. Kasih lagi, dia akan pegang pakai tangan kanan. Kasih lagi, dia pegang tangan kiri. Kasih lagi, kaki kanan. Semuanya megang pisang itu sendiri. Nah, itu adalah sifat rakus yang ada di hewan. Pelajarilah sifat-sifat hewan ya. Kucing aja begitu, suka bertempur gara-gara wilayah. Baik kucing, anjing, macan, singa segala macam ya, itu menandai wilayahnya dengan pipisnya dia. Di pipis di situ, itu wilayah gua. Kurang lebih seperti itu.
Jadi orang adalah individu yang mengenal dan mematuhi sifat hewan. Sifat hewan itu apa sih? Kekuasaan lah, segala macam ya. Tapi manusia adalah individu yang mengenal sifat ilahiyah. By the way, sifat ilahiyah yang paling utama yang diwariskan ke manusia adalah sifat utama ya, dari sekian banyak sifat yang lain ya, adalah Rahman Rahim, pengasih penyayang ya. Sehingga dalam melakukan satu tindakan apapun, didahulilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya Anda benar-benar berproses dengan penuh kasih sayang. Ada satu rahasia yang pernah saya buka ya di rekaman saya sebelumnya ya. Ya, Anda akan ketemu lagi nih. Anda akan ketemu dengan apa yang saya maksud. Ini ada rahasia besar. Apa surat terakhir dalam Al-Quran? Oke. Anda boleh buka sekarang, Anda cari tahu. Surat terakhir adalah An-Nas, manusia. Itu sebabnya saya tadi bilang di firman Al-Quran tadi ya, dulu namanya Kalamullah ya, ada orang-orang ya berseru ya, hai orang-orang ya, bergeserlah maknanya, hai orang-orang beriman, bergeserlah hai manusia. Jadi Al-Quran, firman Allah yang disebut tadinya kalam Allah menjadi Al-Quran itu ya, tidaklah aku utus engkau hai Muhammad, nanti kita akan jawab rahasia ya, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, diutuslah dia untuk supaya manusia tadi mempunyai akhlak yang baik. Jadi Al-Quran itu diturunkan supaya orang itu menjadi manusia, kembali kepada fitrahnya, manusia yang saling menyayangi, tidak untuk saling menguasai. Kenapa? Karena kita akan terkait dengan sifat ilahiyah yang lain yang ada di dalam individu-individu yang lain. Maksudnya begitu ya. Jadi terbukanya rahasia besar adalah di surat An-Nas ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya, beda orang dengan manusia. Tinggal Anda tanya ke diri sendiri, Anda masih orang atau orang-orang beriman, atau sudah menjadi manusia? Nah, kita geser ke mengenai Islam itu sendiri, karena sempat disampaikan di atas tadi ya, bahwa Islam itu bukan agama. Saya sekedar mengingatkan ya, Islam adalah golongan orang-orang yang berserah diri. Kalau dia sudah berserah diri ya, mengikuti apa yang ada di dalam firman itu, menjalankan Al-Quran karena terkait dengan kuhul Quran, maka dia berserah diri. Kenapa berserah diri? Mengizinkan dirinya untuk menerima semua ketetapan ketentuan Allah, seperti yang ada di dalam rukun iman yang ke-6. Begitu. Jadi semuanya itu serba baik, asal bisa menerimanya dengan persepsi baik pula. Ingat, aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi sebenarnya Anda sedang dituntun menjadi manusia. Loh, sekarang apa? Ya Anda jawab. Kalau Anda memang masih tujuannya untuk yang ke dunia yang tadi, kekuasaan segala macam, berarti apa tuh? Ya Anda cari tahu, Anda mengikuti sifat hewan atau sifat ilahiyah. Itulah sebabnya berkali-kali kalau Anda buka lagi rekaman ini, itu ada urutannya. Apa tuh urutannya? Yaitu mengenal Allah atau belum, atau jangan-jangan menyembah Allah hanya sebatas nama, nggak kenal. Ya kenali dulu. Caranya gimana? Saya akan gelar pelan-pelan ya. Next, pelan-pelan ya. Pertanyaan saya berikutnya, Muhammad itu gelar atau nama? Nah, ini yang sering saya tanya ke teman-teman saya. Muhammad gelar apa nama? Semua jawab loh, Muhammad itu nama. Oh ya? Yakin? Iyalah, babab nih ngomong gitu ya. Karena masih di alam logika. Saya ngingetin, nama aslinya adalah Ahmad, bapaknya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah ya. Apa saya salah ngomong kayak gitu? Nah, Anda harus cross check dulu ya. Nama aslinya adalah Ahmad. Sebelum mencapai kenabian, dia punya gelar Al-Amin, berarti yang dipercaya. Lalu Nabi itu gelar apa nama? Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, lalu menjadi Rasul, lalu menyampaikan pada orang lain, Rasul. Muhammad nama atau gelar? Nama aslinya adalah Ahmad ya. Bapaknya bahasa saya sih abdi Allah, pengemban amanah gitu ya. Muhammad itu gelar, nama aslinya Ahmad bin Abdullah. Oke. Apa maksudnya? Anda bisa cek di Google.
Muhammad adalah gelar yang artinya dirahmatin, yang dipuji, yang terpuji, yang dirahmatin. Kalau Anda sudah mengenal sifat ilahiyah tadi, menyebarkan kasih sayang kepada lingkungan Anda, baik kepada manusia, hewan, tumbuhan, alam lah, ya, maka mereka akan memuji Anda. Anda tidak perlu mengklaim diri bahwa Anda baik, tapi mereka akan menyebut dia itu orang itu baik. Nah, sama terjadi di Jawa dulu, ya. Cuman ada salah nerima aja, kejawen lah, pohon disembah, diajak ngomong, bukan, dia makhluk juga kan pohon, lalu minta izin saya tebangnya untuk saya jadiin rumah, bukan ngawul kepada pohon. Salah persepsi. Janganlah menuding-nuding kejawen segala macam kalau Anda belum kenal, ya. Kenapa kita ngomong kayak gitu? Karena banyak yang nuding, lalu dibilang kafir. Jangan. Yang berhak mengkafir-kafirkan hanya Allah sendiri. Kalau Anda udah termasuk orang yang mengkafirkan, apakah Anda Allah? Atau jangan sama dengan Allah. Saya nggak ikutan, ya. Karena pada sampai levelnya, hanya Allah yang menghukum. Hanya Allah yang bolak-balik hati manusia. Anda tidak punya hak. Jadi hindari menuding orang. Tudinglah ke dalam diri sendiri. Muhammad itu gelar yang artinya dirahmatin, yang terpuji. Caranya adalah apa? Seperti saya bilang mengenai kuhul Quran tadi. Segala tingkah lakunya adalah berdasarkan Al-Quran. Kalau dia sudah menyebarkan kasih sayang kemanapun, maka alam merahmatin. Karena dia nggak ngerusak alam. Bahkan hewan pun tidak disakitin. Oke? Bahkan manusia pun dia sayangin. Melalui tuntunan yang ada di dalam firman itu sendiri. Muhammad bukan nama, Muhammad adalah gelar. Gelar bagi siapa? Ya gelar Anda semua. Gelar Anda semua loh. Oke, maksudnya gimana sih? Pada saat seseorang itu meninggal, maka orang akan dikenang berdasarkan dominasi sifatnya, sifat baik atau sifat buruk. Lalu pada saat Rasul wafat, banyak cerita kebaikan mengenai dia. Itu pun banyak tuntunan di dalam firman. Lalu lakukanlah contohnya. Contohnya apa sih? Ya hadis tadi, sunnah tadi. Karena sabda dan apa yang dilakukan Rasul, ikutin. Firman dalam Al-Quran, ikutin. Jadi Anda sudah dapat contoh dari figur yang bernama Ahmad tadi, yang akhirnya punya gelar Al-Amin, Nabi, Rasul. Bisa diterima sampai jauh ini? Oke. Lalu saya balikan di pertanyaan sebelumnya, ya, bahwa saya tidak bertuhan. Maka Anda bersyahadat sekarang. Saya ulang ya. Tiada Tuhan selain Allah. Itu satu. Tapi Anda bukan Allah. Dikaitkan dengan Al-Hijr ayat 29. Bahwa sifat Allah beserta Anda, ya, benar sekali. Bahwa Anda adalah wakil dari Allah, ya, benar sekali. Kenapa? Karena Anda harus menjalankan semua firman supaya Anda memperoleh hidup damai, sejahtera. Dan itulah yang orang awam bilang sebagai agama. Padahal itu adalah jalan kebenaran. Bahwa semua agama, ya, adalah jalan kebenaran, ya, karena bersumber dari yang serba maha. Ayo. Oke. Ayo, bisa nerima nggak? Lalu yang kedua, wa ashadu. Lanjutannya apa? Tapi Anda bukan Rasul yang itu. Kalau Anda mengikuti apa yang Rasul lakukan, ya, maka alam pun akan merahmatin. Anda tidak akan menyakiti orang karena Anda memahami sifat terbesar kasih sayang itu adalah apa. Ya, itu ada bersama Anda. Oke. Jadi sebenarnya saya lengkapin asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, bahwa sifatnya beserta Anda, kaitkan dengan Al-Hijr ayat 29. Sifatnya beserta Anda loh. Sifat utama adalah kasih sayang. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya, bahwa Anda itu mengikuti sikap dan tindak tanduknya yang dilakukan oleh Rasul berdasarkan firman Allah itu sendiri. Maka sesungguhnya adalah Anda adalah syahadat yang berwujud. Maknailah syahadat itu sebenar-benarnya, bukan asal ucap sembarangan. Gitu. Itu tujuannya.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda bukan Rasul yang dimaksud itu, tapi Anda membawa sifat Rasul, sikap Rasul, Anda ikutin. Bukannya kalau Anda sudah tahu ini, Anda akan malu kalau melakukan kesalahan. Sebabnya apa? Karena Anda mengikuti sifat hewan. Sifat hewan mah nggak mau kalah, saling menyerang, memangsa. Kita balik ke situ ya. Nah, bisa diterima sampai jauh ini? Jadi Anda adalah syahadat yang berwujud, dan Anda dihadirkan ke dunia untuk mewujudkan syahadat itu sendiri. Melalui apa? Melalui tugas apa Anda dihadirkan? Ya. Misalkan ada yang diminta untuk menjadi petani, maka jadilah petani yang paling baik. Yang baik setidak-tidaknya. Berusahalah untuk selalu dalam kebaikan profesi Anda. Sehingga Anda akan tercegah dari sifat hewan tadi. Saya punya kucing banyak. Nah, yang menariknya kucing masih ada sifat untuk mencuri. Entah nyuri, paling utama sih nyuri-nyuri makanan ya. Serakah, ya kita lihat aja sifat kera. Dan banyaklah Anda pelajari lah dunia hewan ya. Anda pelajarin tuh ya. Nah, sekarang Anda cukup jelas apa sih tujuan saya memberikan rekaman ini kepada Anda. Ya, memang melelahkan. Tapi ini adalah, saya bilang tadi, pamungkas. Saya sampaikan ini, hidup saya sudah lega. Karena saya menyampaikan suatu kebenaran, bukan pembenaran. Tapi bahwa saya pun sedang dan akan masih terus mencari kebenaran itu sendiri. Saya berusaha makin lebih mencintai Allah yang sesungguhnya, menyayangi Allah yang sesungguhnya. Allah itu apa sih? Oke, itu pertanyaan penting. Allah itu apa sih? Betul. Sehingga bolak-balik saya bilang Allah bukan nama, bukan sekedar sebutan, tapi Anda kenal sesungguhnya. Oke? Di Al-Hijr saya selalu pakai patokannya itu deh, supaya Anda mudah mencarinya ya. Berapa nama Allah, sifat Allah yang Anda kenal? Asmaul Husna berapa? 99 ya. Yang ke 100 ada nggak? Yang ke 100 emang ada, Bay? Coba aja cari tahu. Lu kan ngomong gitu kan karena ikutin kata guru. Nah, guru juga manusia yang kadang pada saat bicara pun ada fanatismenya, ada emosinya, ada gengsinya yang harus dipertahankan juga. Maka saya sekarang nanya, ada nggak yang ke 100? Emang ada, Bay? Begini, itu adalah cara awal untuk mengenal Sang Allah itu sendiri apa. Dikatakan di dalam ayat yang lain ya, dia lebih dekat dari urat nadi. Maksudnya apa? Anda ngerti nggak? Nah, dia mulai bingung karena ada orang banyak sekali yang bilang kayak begitu ya. Banyak sekali yang bilang kayak gitu. Apa yang dimaksud? Sebut nama Anda sendiri yang ke 100 pada saat Anda berkaca. Lalu tanya, siapa sesungguhnya dalam kaca itu? Apakah dia adalah Anda? Kaitkan dengan pembahasan kita tadi itu. Ya. Apakah Anda hanya tubuh? Lalu ruh yang bagaimana? Jiwa itu bagaimana? Lalu Anda yang di dalam kaca itu apa sebenarnya? Tanyalah kepada diri Anda yang ada di dalam kaca. Anda berkaca itu, Anda tahan mata Anda ya. Masuk ke menit ketiga, Anda akan menemukan fenomena-fenomena. Tapi minta izin kepada logika Anda untuk berhenti berpikir dulu. Ikuti kata hati Anda. Pada saat saya memahami metode ini, saya kaget. Karena seolah-olah muka saya bergeser sana, bergeser sini. Kadang-kadang seperti macan, kadang-kadang seperti kera, kadang seperti ini. Wah, dia tampil loh sifat hewan itu di saya sendiri. Saya lihat, wah berarti, wah, kita kan semua berproses. Cobalah Anda berkaca, Anda sebut nama Anda sendiri yang ke 100. Apakah itu adalah engkau? Karena sesungguhnya di Al-Hijr tadi itu menempel dengan Anda sehingga Allah Maha melihat. Kenapa? Karena Dia melihat melalui Anda juga. Tapi Anda bukan Allah. Anda adalah percikan dari rohnya. Kenapa Maha mendengar? Karena Dia mendengar berdasarkan atau melalui telinga Anda juga. Maha tahu karena Dia juga tahu melalui logika Anda. Sampai Anda dan hanya Anda dan Allah yang mengerti ikhlas itu sendiri apa. Karena itu adalah rahasia Anda dan Allah. Ikhlas itu sendiri. Nanti kita akan bahas mengenai ikhlas di sesi berikutnya. Ini hanya saya bawa kepada Anda ya. Sampai sedetail-detailnya. Terakhir adalah bagaimana mengenal Allah yang sesungguhnya. Ingat, Allah itu bukan sebatas nama atau sebutan. Anda kenali baik-baik. Dia tidaklah jauh. Dia begitu dekatnya, bahkan Dia menempel langsung kepada Anda. Tapi Anda bukan Allah.
Anda hanya diminta memahami kemahaan Allah, Sang Maha Pencipta itu sendiri. Anda hanya diminta untuk mengikuti firman melalui contoh Rasul. Tindakannya, semua sikapnya pun berdasarkan firman itu sendiri. Karena Anda adalah syahadat yang berwujud. Syahadat yang berwujud. Baik, lalu Allah itu apa sih? Sampai nanti Anda tidak akan mengenal Allah itu sendiri apa. Semakin Anda mengenal diri Anda, semakin lebih baik. Anda akan mengenal Allah itu sendiri. Awwaluddin ma'rifatullah katanya. Kenalilah Allah. Pahamilah Allah. Sesungguhnya rahasia Allah ada di dalam manusia itu sendiri. Carilah ayat yang kurang lebih sama bahasanya. Anda, sehingga saya bilang, Anda tidak perlu mencari Allah. Maaf ya, saya salah ngomong ya. Anda tidak perlu memilih Allah. Anda tidak perlu memilih Tuhan karena Dia sudah memilih Anda. Anda hanya diminta untuk berpikir bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Jangan-jangan Anda meninggalkan Dia. Sehingga pada suatu saat merasa kesepian, bukan Anda yang kesepian, Dia tuh sedih. Wahai, misalkan saya, wahai bro, ini aku Allah, aku yang maha, kenapa lo ngadunya ke orang lain? Ini aku Allah ya, yang serba maha, mintalah kepadaku. Begitu kan? Jadi dia nggak jauh-jauh, dia benar-benar menyatu bersama Anda sendiri. Kenalilah, Anda pilah-pilah sifat ilahiyah itu apa, bahkan sifat Anda itu apa. Adakah sebagian dari sifat Anda yang mesti Anda rubah untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mengenal sifat ilahiyah itu sendiri. Dan sampai sebatas ini pun ya, di dalam kebaikan, iblis pun masih berpeluang untuk menggoda Anda, menggelincirkan pola pikir Anda. Sehingga pada saat dari awal sampai akhir Anda mendengarkan ini, mungkin iblis pun bersuara, hati-hati nih si Bayu ini ngomong nih, dia pembelokan akidah, hati-hati sama si Bayu ini, dia begini, hati-hati ini, karena ayatnya ada nggak, dalilnya apa, segala macam. Anda cari dalilnya, apakah bahasa saya melenceng dari itu? Memang tugas iblis untuk menggelincirkan, itu tugas loh. Sama dengan kita harus mengenal tugas kita di dunia ini sendiri. Sebagai manusia itu apa? Sebagai walinya Allah itu apa? Emang lo wali, Bay? Emang gue wali? Kita semua walinya Allah. Perwakilan Allah untuk menjadi penyebar kasih sayang di muka bumi ini. Itu yang saya maksud. Jadi tahapan untuk mengenal Allah itu tidak mudah. Bahkan setelah Anda mendengarkan rekaman ini, Anda akan diminta untuk mencari tahu bahwa Allah bukan hanya sebatas nama yang disembah-sembah tanpa Anda mengenal, lalu digeserkan atas nama agama. Bukan itu, teman-teman, berbeda sekali. Agama itu ada di KTP Anda, di dompet Anda, kalau naruh di dompet. Tapi beriman itu ada di dalam kolbu Anda, di dada paling dalam. Ya, setelah melewati makna hakikat. Tadi ada hakikat, makna sesungguhnya udah saya bahas. Karena Anda harus kenal lebih dalam lagi bahwa Anda bukanlah Anda. Anda adalah sifat ilahiyah, ruh sifat ilahiyah yang diberi fisik seperti ini. Dan ingat, ruh pun tidak bergender. Ruh tidak pria, tidak wanita. Anda tertipu oleh mata Anda jika Anda meyakini Anda adalah Anda. Karena Anda berkaca sebegitu lamanya, dididik dengan gender Anda, maka Anda berperasaan, berprasangka, memutuskan bahwa Anda adalah pria atau Anda adalah wanita. Lalu dimasukin unsur ilmu psikologis bahwa wanita lebih berperasaan. Kenapa? Kalau pria lebih berlogika. Udah mulai dibatasin semua, dikotak-kotakin semua. Kenalilah apa yang saya maksud di sini. Ya, kenali Allah yang sesungguhnya. Sehingga tuntas ya penjelasan saya bahwa agama itu tidak ada, sudah tuntas. Tuntas ya bahwa surga bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mengenal ridho Allah, mengenal Allah dan mengenal ridho Allah itu sendiri. Kalau Anda sudah mengenal Allah yang sesungguhnya itu apa dan bagaimana, lalu Anda menyebarkan kasih sayang, sudah menjadi surga tanpa harus menunggu mati. Bisa diterima teman-teman? Sehingga sampai pada pertanyaan saya, hidup itu apa? Hidupnya adalah, karena waktu itu nggak ada, waktu itu adalah ilusi. Hidup adalah saat ini, hidup adalah nanti, hidup adalah seterusnya, ya.
jika Anda memang memahami bahwa Anda menyebarkan kasih sayang. Yang lebih parahnya, ada atau tidak adanya Anda sama aja, berarti Anda tidak berguna. Ya, saya ulang, ada atau tidak adanya Anda sama aja, berarti Anda nggak berguna. Nah, selama Anda masih punya sisa usia, kita juga nggak tahu sisa usianya berapa lama lagi, maka manfaatkanlah itu semaksimal mungkin untuk mencari ridho Allah. Pada saat ridho Allah itu sudah Anda kenal ya, bahwa tujuan Anda itu tergantung kepada keikhlasan Allah sendiri, keridhaan Allah, maka Anda akan merasa damai. Ya, bukan lagi kita hidup untuk mencapai impian-impian yang lain, karena sesungguhnya adalah kedamaianlah yang kita harapkan. Jadi itu kelar itu, ya, bahwa sesungguhnya din adalah jalan kebenaran, ya, supaya Anda hidup tentram, bahagia di bumi ini. Sukses adalah menyebarkan kasih sayang ke semua makhluk. Oke, bahagia adalah kedamaian tadi, sukses adalah menyebarkan kasih sayang, bukan lagi materi. Terima kasih. Silahkan share jika memang bermanfaat, dan ini adalah waktunya Anda untuk berpikir lagi. Anda harus mengulang lagi rekaman ini semenjak awal untuk dipahami sedikit demi sedikit. Saya kirimkan doa untuk Anda. Semoga selamat, rahmat, berkah selalu menyertai Anda. Bahasa lainnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BM Bayu Murti. Terima kasih atas perhatian Anda.